Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan melakukan konseling individu dengan salah satu siswa berinisial AM. Ya, dia kelas 10-3 dari salah satu siswa Pemalang. Baik Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tadi pelajaran apa Mas? Informatika. Informatika. Siapa sih Mas gurunya? Pak Iksan. Oh Pak Iksan. Praktek atau bagaimana itu? Enggak, menerangkan. Oh menerangkan. Mas Aan hari ini bagaimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya tadi berangkat terlambat nggak? Nggak terlambat? Oke. Sebelumnya Mas AM itu pernah mengikuti kegiatan seperti ini nggak Mas? Belum pernah? Kegiatannya juga nggak tahu ini kegiatan apa sih gitu ya? Nah, ini tuh kegiatan yang namanya konseling individu. Ya, konseling individu itu kegiatan di mana saya konselor ya membantu konseli, Mas AM sebagai konseli itu membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi Mas AM itu tidak perlu khawatir ya, permasalahannya Mas AM itu diketahui oleh banyak orang ya, karena di dalam konseling individu ini ada salah satu asas, ada salah satu peraturan yang tidak boleh orang lain tahu. Nah, peraturannya itu ada asas kerahasiaan ya, jadi tidak perlu tahu. Silakan Mas AM mengungkapkan apa yang sekarang mood swing. Kalau istilah gaulnya itu mood swing, mood dimana perasaan yang ada di dalam diri Mas AM itu silakan diungkapkan ya. Perasaan yang ada di dalam diri Mas AM silakan diungkapkan. Baik, Mas AM udah siap ya untuk melakukan kegiatan konseling individu ini ya? Oke. Oh iya Mas AM, nih sebelum kita melakukan kegiatan konseling individu ini, kita akan melakukan nantinya itu kontraknya berapa minggu sekali? Berapa minggu sekali nih kira-kira? Terserah Ibu. Terserah saya, berarti saya yang membuat schedule-nya, membuat agendanya. Ya udah, berarti satu minggu 2 kali ya. Ibu ingin mengetahui perkembangan dari Mas AM. Oke. Dari Mas AM sendiri, silahkan untuk hari ini, hari Selasa tanggal berapa ya sekarang ya? 11. Tanggal 11, silahkan ungkapkan apa yang ada di dalam diri Mas AM untuk hari ini. Bagaimana perasaannya di rumah, di sekolahan ya, dari bangun tidur sampai sekarang di sekolahan, sampai ketemu lagi sama Bapak Ibu, perasaan hari ini bagaimana? Senang-senang aja. Senang-senang aja, nggak ada problem sama sekali ya Mas AM ya. Oke. Oke, untuk Mas AM, untuk aktivitas yang hari ini itu aktivitas apa yang Mas AM prioritaskan untuk diri Mas AM? Sekolah, belajar ya. Nah, terus saya untuk diri Mas AM itu, untuk dirinya Mas AM itu ada problem nggak? Nggak ada. Silakan untuk mengungkapkan isi hatinya Mas AM dari Mas AM kecil ya, apa yang Mas AM alami sampai sekarang, sampai Mas AM itu duduk di bangku madrasah kelas 10. Bagaimana? Dari rasa sedih, rasa senang, rasa bangga ya, Mas AM mengalaminya ya, mengalami istilahnya itu kalau orang itu jatuh bangunnya
ya sampai sekarang, sampai Mas AM itu menemukan sosok seorang yang menurut Mas AM itu dijadikan panutan? Ya, silakan. Kalau pas kecil itu masih sedih soalnya itu sih ditinggal orang tua ayah. Hah? Pas SMP juga kan mondok ya. Mm-mm. Kan kalau sambakan kan katanya iri lihat teman-teman di sambakan papa kandungnya itu rasa iri lihat dari itu ya, tapi itu lamanya udah terbiasa gitu. Udah biasa, dan sekarang alhamdulillah menemukan penggantinya, ya, menemukan sosok seorang figur ayah untuk Mas AM, ya. Berarti dulu sempat merasa iri dengan teman-teman, ya. Ibu nengoknya Kata sendirian sendiri, ya. Dulu mondok di mana, Mas? Kalongan Di Pekalongan. Mas AM rumahnya di mana? Rantokal. Dari Rambudongkal ke Pekalongan. Naik apa itu ibu? Ibu biasanya motor sama temennya. Oh, ibu naik motor sama Ya, temen biasanya dulu. mobil. Pakai mobil, ibu pakai mobil sendiri? Oh, sama temen. Oke. Terus pernah nggak mengungkapkan kepada ibu, ya, saya pengen dijenguk sama bapak, pengen sekali? Enggak, ya? Mas AM juga mungkin menjaga perasaan ibu, ya. Ya. Oke. Terus dengan cara bagaimana untuk menghilangkan rasa itu? Pasti kan otomatis nggak hanya 1 hari 2 hari, pasti itu berhari-hari, ya. Caranya bagaimana buat menghilangkan rasa iri dengan teman-teman? Itu pasti nggak nyaman buat perasaan Mas AM, ya. Caranya bagaimana? Nggak dipikirin, nggak mikirin itu. Nggak memikirkan itu, ya. Yang penting saya belajar di sini, ya. Saya fokus belajar, ya. Saya harus membanggakan ibu, ya. Apalagi Mas AM untuk ibu, ya. Karena sekarang ibu udah menikah lagi loh. Udah. Ibu udah menikah lagi, udah punya putra? Udah punya 2 atau berapa? 2, ya. Cowok apa cewek? Cowok semua. Ya. Oke, kalau itu kan Mas AM udah anggap itu adanya sendiri, ya. Tapi Mas AM diri Mas AM memprioritaskan seorang ibu, ya. Itu bagaimana? Maksudnya Mas AM itu berusaha belajar semaksimal mungkin untuk diri Mas AM, untuk membanggakan ibu juga. Itu menurut Mas AM, sosok ibu itu bagaimana? Sosok figur ibu itu bagaimana? Penting lah. Pentingnya? Ya, untuk pembentukan karakter. Betul, untuk pembentukan karakter, ya. Dan apalagi dari awal, ya, Mas AM sempat mengalami rasa tidak nyaman untuk diri Mas AM, ya, dalam melakukan pembelajaran juga. Pastinya pada saat itu nggak konsen, ya, nggak konsen dalam belajarnya. Itu mondok kelas berapa nih? SMP, ya? MTS? SMP. Itu Mas AM pada saat itu sudah tahu kalau bapak itu nggak sama saya, gitu. Udah dari kecil. Dari SD berarti. Oke. Terus sekarang saya mau tanya, yang dilakukan Mas AM, ya, untuk bapak yang sekarang itu apa? Pernah nggak berpesan kepada bapak yang sekarang? Nggak pernah. Dekat nggak dengan yang sekarang? Dekat. Tapi mengobrol hal-hal yang menyinggung soal masa lalunya enggak, ya? Itu pernah bukan ranahnya Mas AM, ya. Karena Mas AM tugasnya ya belajar untuk dirinya Mas AM, untuk orang tua juga, ya. Nah, sekarang, ya, apa yang dilakukan Mas AM sehari-hari untuk membantu
di rumah? membantu ya itu membantu jemur Ibu apa sih mas kerjanya mas? perangkat desa. Ibu perangkat desa. Terus bapak? Ya sekarang PNS. Bapak sekarang PNS. Oke. Bapak sekarang PNS, ibu sekarang perangkat desa. Udah masih kerja ibu? Masih. Terus selain membantu menjemur baju, ya pernah nggak Mas AM itu cerita ke ibu? Curhat ya, curhat bukan curhat soal itu ya, bukan menyinggung soal itu, maksudnya menceritakan kegiatan Mas AM selama di sekolahan. Pernah duduk bareng gitu ya? Ya cerita, ya ibu cerita tanya sih pondok semangat cerita setiap pulang. Berarti kalau istilah Anadolunya itu apa? Time apa gitu ya, waktu bersama ibu, duduk bareng bersama ibu. Itu apa yang dibicarakan amat? Pengalaman mondok. Ibu dulu pernah mondok? Amar. Oh Amar. Terus? Ya udah banyak gitu. Sekolahnya sekolah gini. Kita buat cerita gitu. Oke. Di sekolah berarti kegiatan selama di pondok dulu seperti ini. Terus apa? Pokoknya kegiatan yang sehari-hari dari pagi sampai siang itu diceritakan sama ibu ya, sehari-harinya sama ibu ya. Tapi kalau sama bapak yang sekarang apa sehari-harinya? Juga lainnya juga tanya. Ngaji kitab apa? Ayahnya dulu sering ngaji kitab gitu. Punya tahu. Ada ngaji apa aja. Ada ngaji kitab. Ngaji di pondok. Oh dulu bapak juga mondok ya? Nah sekarang Aman masih mondok atau dilaju? Masih mondok. Sekarang mondoknya di mana? Di Bandung. Kalau dulu di Pekalongan ya. Katanya mau itu dilaju, jadi apa enggak itu? Masih bingung. Tapi yang ikut nggak? Yang ikut katanya ikut ekstra, kayaknya enggak. Terus? Itu mau ikut ngaji di pondok Banjarannya gitu. Ikut kegiatan ngajinya doang. Banjarannya. Ikut kegiatan ngajinya. Ngajinya itu setiap kapan? Sore? Bisa. Oh malam-malam habis sisa. Ngaji kita. Tapi apa enggak capek mas kalau misalnya habis sisa kegiatan terus sorenya kita kan pulang jam 2:30, belum lagi tuh kamu pengen ikut apa sih? Sama ya? Enggak. Terus yang apa rencana dilaju jadi apa enggak itu? Jadi apa nanti pada saat kelas 2? Lagi mikir dulu pasti bingung. Oh masih bingung. Oke. Sekarang ibu tanya pemikiran sekarang ya. Kalau dulu dulu itu dulu sekarang membuka lembaran baru ya. Kalau dulu pemikiran negatif, lihat teman-teman saya ini dengan teman-teman saya dijenguk sama bapak tapi saya enggak ya. Terus pemikiran sekarang ya, kalau dulu masih punya rasa cemburu, tapi kalau sekarang pemikiran positif. Sekarang ibu tanya pemikiran positif apa yang ada di dalam diri Amar? Iya, untuk diri Amar. Kalau dulu kan saya kalau masa-masa di pondok dulu di Pekalongan ya. Amar utara itu ayah kandung. Yang sekarang kayak ayah kandung sendiri. Sekarang sudah menganggap ayah kandung sendiri. Terus untuk diri Amar sendiri, pemikiran positifnya? Pengen banggain orang tua biar gak nyusahin itu. Oke, apalagi Amar putra satu-satunya dari ibu ya. Oke. Sekarang bagaimana sih cara ya Amar itu menghargai usaha Amar sendiri, bisa menghargai diri Amar sendiri
bisa memberikan reward untuk diri anak sendiri ya, dari waktu SMP ya, dari waktu SMP anak sedih, senang, bangga, mungkin dulu banyak sedihnya ya daripada sekarang. Terus reward apa yang diberikan untuk anak? Rasa terima kasih apa untuk diri anak hingga bisa sampai sekarang? Apa? Rasa terima kasihnya apa? Apa dengan saya pengen mengikuti ekstra, apa dengan belajar dengan giat supaya belajar lebih giat lagi? Oke. Ibu akan memberikan pertanyaan satu lagi ya. Bagaimana cara mengurangi rasa kecewanya anak? Ya, rasa kecewa terhadap seorang ibu ayah, menghilangkan rasa itu gimana? Main ke teman maksudnya, main ke rumah teman biar menghilangkan rasa itu, mengingat masa lalu ya. Oke. Baik, ibu akan memberikan buku ya. Ini ada tugas ya, buku panduan ya. Ini ada buku saku siswa, catatan perubahan ya. Buku catatan perubahan bagaimana sih Mas A itu mengungkapkan masalah yang kamu setiap hari ya, perasaan kamu setiap hari, permasalahan kamu yang dialami setiap hari, terus cara mengatasinya bagaimana ya. Ini saya katakan buku saku siswa, catatan perubahan ya. Silahkan diisi ya. Ada 2 ini ya. Terus ada cara mengatasinya. Silahkan. Cara mengatasi apa, Bu? Cara mengatasi permasalahannya Mas A, permasalahan seperti dulu ya. Dulu katanya kan Mas A itu punya rasa kecewa, pernah merasakan rasa kecewa. Terus cara mengatasinya bagaimana? Hingga sampai sekarang kok bisa seperti ini, bisa bangkit lagi, itu cara mengatasinya bagaimana? Ini ditulis aja nggak apa-apa di bawah. Nah, silakan, kan ada 2 satunya. Itu satu. Boleh. Udah. Baik, Mas A sudah menuliskan, mengungkapkan permasalahannya ya, masalah yang dihadapi setiap hari dan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang kedua adalah tulislah masalah yang menyebabkan
kecewa dengan sosok figur seorang ayah. Baik, Mas A, sekarang ibu coba ya praktek. Kamu anggap saja di sini ada figur seorang ayah. Apa yang kamu katakan? Dari dalam hati yang terdalam, silakan kamu katakan ke ayah ya. Di sini ada sosok ayah, silakan. Mas A katakan. Iya. Bingung kalau sama ayah kandung, kenapa malah bingung? Cara komunikasi. Oh, cara komunikasi. Terus kalau sekarang kan Mas A itu kan tahu, oh saya ditinggal sama ayah itu dari dulu ya, dari kecil dikasih tahu sama ibu. Terus apa yang kamu katakan sama ayah yang sekarang? Saya kata ayah tidak menanyakan kenapa. Enggak terbesit dengan pertanyaan kenapa kok bisa. Karena menurut Mas A itu permasalahan mereka, gitu ya, bukan permasalahan Mas A. Terus apa lagi yang akan Mas A katakan? Kalau misalnya di sini ada sosok figur seorang ayah kandung Mas A, itu aja. Hanya menanyakan kabar. Oke. Terus apa yang Mas A dapat melalui kegiatan konseling individu ini? Setelah Mas A saya tanyakan bagaimana kabarnya, terus hingga apa yang dirasakan Mas A dari dulu hingga sekarang, terus perasaannya bagaimana hari ini, terus Mas A mengisi soal atau pertanyaan mengurangi rasa kecewa. yang kamu dapat dengan layanan ini mengurangi rasa kecewa. Terus apa lagi Mas A? Bisa mengatasi masalah. Bisa mengatasi masalah. Oke. Terus perasaannya bagaimana Mas A setelah mengikuti kegiatan konseling ini? Senangnya? Ya, bisa mengatasi masalah. Senang bisa mengatasi masalah, bisa mengungkapkan masalah gitu ya? Oke. Oke. Terus ibu ingin tahu perkembangan untuk kedepannya, solusinya bagaimana? Maksudnya perkembangan dari Mas A dari hari ke hari ya, solusi untuk diri Mas A itu bagaimana? Solusi menghadapi semuanya? Menghadapi masalah. Iya, betul. Sabar, bekerja keras, jangan mudah menyerah. Oke, sabar, bekerja keras, jangan mudah menyerah. Bekerja kerasnya yang bagaimana ini? Misalnya tiap dalam belajar aku nggak malas-malasan, ada tugasnya dikerjain. Oh, itu kerja kerasnya melalui itu ya. Oke. Sekarang ibu tanya, Mas A, cara menghargai diri Mas A itu bagaimana? Menghargai diri Mas A, menghargai sosok ayah yang sekarang, apalagi ayah bisa mengisi kekosongan ibu. Bagaimana? Menghargai. Iya, menghargai diri Mas A ya. Untuk ayah yang sekarang itu bagaimana? Apakah dengan rasa terima kasih atau dengan misalnya memberikan waktu bersama, mengisi waktu bersama dengan anak-anaknya bapak yang sekarang juga, itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Rasa terima kasihnya? Karena Amar jadi kesepian lagi. Rasa terima kasih anak. Oke.
sama bapak yang dulu ya. Iya. Kalau sekarang bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya? Ya makasih lah udah mau jadi ayah mama udah baik. Mm-mm. Terus Iya, gitu. terima kasih ayah sudah menjadi ayah yang baik Iya. untuk anak. Oke. Terus ibu ingin tahu setelah mengikuti kegiatan ini nih ya, apa yang Mas A terapkan setelah mengikuti kegiatan ini untuk mengurangi rasa kecewa Mas Ahmad setelah mengikuti kegiatan itu apa? Harapannya agar tidak kecewa, menerapkan biar tidak kecewa lagi sama ayah. Mm-mm. Menerapkan biar tidak kecewa lagi sama ayah. Sama ayah yang mana ini? Yang sekarang? Yang dulu Oh, yang dulu. Dengan cara gimana itu, Mas? hingga mengingat lagi aku. Oke, nggak mengingat lagi. Oke. Sekarang gini, ibu ingin memberikan motivasi ke Mas A. Mas A, betul. Ibu sangat menghargai Mas A. Mas A menghilangkan rasa kecewa itu. Mas A membuka lagi lembaran baru, ya. Membuka lagi rasa kecewa Mas A, ya. Adanya orang tua, ya. Adanya bapak yang dulu, adanya Mas A juga. Tidak adanya bapak, tidak ada Mas A. Ya. Hilangkan rasa kecewa itu ya. Walaupun bapak pernah memberikan rasa kecewa kepada seorang ibu sama ibunya Mas A, tapi beliau tetap orang tua Mas A. Tidak ada yang namanya mantan orang tua, itu tidak ada. Ya. Betul ya? Doa orang tua itu nomor 1. Mas A ya. Kunci kesuksesan itu ada di orang tua. Walaupun orang tua sejelek apapun, ya, pernah merasakan kecewa karena figur seorang ayah, tapi beliau tetap orang tua Mas A. Betul ya? Oke. Oke, Mas A, manfaat dari mengikuti kegiatan konseling individu ini apa? Manfaat Iya, manfaat Mas A mengikuti kegiatan kita hari ini, ya, itu mengurangi rasa kecewa, mengurangi rasa kecewa, terus bisa agar bisa mengatasi masalah, mengurangi rasa kecewa, terus agar bisa mengatasi masalah. Itu manfaatnya ya, mengikuti kegiatan hari ini. Oke. Ibu ingin tahu pesan-kesannya Mas A itu bagaimana dalam mengikuti kegiatan ini? Pesannya apa? Terus kesannya apa? Senang bisa mengikuti kegiatan ini. Oke. Terus pesannya apa? Pesan buat apa Bu? Iya, pesan selama mengikuti kegiatan ini. Senang, terus apa lagi? Senang. Oh, senang, udah cukup. Oke, Mas A, terima kasih waktunya sudah habis ya ini ya. Terima kasih waktunya udah mengikuti kegiatan konseling individu. Kira-kira kita mau mengadakan konseling individu kapan lagi nih? Terserah Ibu. Terserah saya, berarti saya yang akan membuat jadwalnya. Ya, berarti besok di jam pertama, ya, di jam pertama setelah jam istirahat. Ya, oke. Terima kasih waktunya Mas A sudah mengikuti kegiatan konseling ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.